Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam kesempatan pada hari ini. Kita mulai aja ya karena waktu juga sudah 10. Pada hari ini kita bahas mengenai pendidikan anak dalam Islam. Rujukan bukunya ada dijual ada. Dan insya Allah Ustadz akan membahas pada kesempatan pada hari ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Hadirin hadirat ikhwati wa rahimakumullah, alhamdulillah bisa bermuajahah bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah Allah Azza wa Jalla menganugerahkan keberkahan, rahmah dan maghfirahnya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhir hayat. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bicara tarbiyah aulad fil Islam. Terjemahannya pendidikan anak dalam Islam. Tarbiyah artinya pendidikan, aulad itu artinya anak. Jamak dari waladun, jamaknya auladun. Fil Islam ya dalam agama Islam. Sebelum masuk ke buku, Pak, saya ingin masuk di prolog dulu. Tarbiyah dalam bahasa Arab itu punya padanan. Sama maknanya pendidikan, tetapi dalam bahasa Arab jadi 3 item, 3 kalimat. Sama seperti menerjemahkan kurma, itu bisa disebut rutob. Rutob itu kurma muda. Tamar juga kurma. Jadi kurma dalam bahasa Indonesia itu bisa rutob, bisa tamar. Pendidikan dalam bahasa Arab itu bisa tarbiyah, bisa yang lain. Sama juga seperti onta. Onta dalam bahasa Indonesia, kalau di Arab itu bisa jamal. Jamal itu onta. Yang kedua ibil. Sebagaimana di surat Al-Ghasyiyah, wa ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil onta. Yang ketiga naqah. Naqah itu ontanya Nabi Shalih alaihi salam yang dibunuh kemudian turun azab di gara-gara ini. Yang keempat disebut juga dengan ba'ir. Itu diambil dari sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda, kalian tidak boleh sujud menyerupai sujudnya unta. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalian kalau mau sujud jangan sujud seperti seekor unta. Itu kalimat bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesianya onta, cuman ketika diarabkan bisa macam-macam. Sama juga dengan pendidikan. Dalam bahasa Arab minimal ada 3 kalimat yang digunakan untuk memaknai pendidikan. Yang pertama disebut dengan ta'lim. Yang kedua tarbiyah, sebagaimana judul bukunya. Yang ketiga adalah ta'dib. Pakai hamzah, bukan pakai ain. Karena kalau pakai ain nantinya jadi azab, siksaan. Ini ta'dib. Jadi ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Pakai mic. Pemilihan Agak dekat. Siap. Baik. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada ta'lim, tarbiyah dan juga ta'dib. Saya ingin bedah satu-satu. Mudah-mudahan ini memberikan simpulan bahwa baik ta'lim, tarbiyah dan juga ta'dib memiliki komponen-komponen yang sangat penting dan idealnya tiga-tiganya ada dalam sebuah proses yang namanya pendidikan. Tiga-tiganya ada. Yang pertama, hadirin ikhwati man rahimakumullah disebut dengan ta'lim. Dalam bahasa Arab itu diambil dari kalimat 'allama yu'allimu ta'liman. Nanti ditambahin di depannya majelis jadi majelis ta'lim. Ta'lim itu proses belajar. Ta'lim itu pendidikan juga dari 'allama yu'allimu ta'liman. Kalau mengambil ibrah, mengambil faidah dari redaksi Al-Qur'an, penekanan ta'lim adalah saving data.
Penekanan ta'lim adalah saving data. Input informasi itu namanya ta'lim. Ketika kita tidak tahu jadi tahu, mendapatkan informasi yang baru, itu namanya proses ta'lim. Allama yu'allimu ta'liman. Saya kasih gambaran. Di surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam dengan kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya tanya dulu Pak, supaya tidak ada fitnah nih tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan untuk tinggal di surga atau di bumi, Pak? Nabi Adam diciptakan untuk tinggal di surga atau di bumi? Atau surga bumi? Bumi surga. Di mana? Surga lagi. Kembali ke Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi artinya di muka bumi. Jadi proyeksi Adam dari awal desainnya adalah agar Adam jadi wakil Allah di muka bumi, bukan di surga. Di surga itu jalan-jalan Adam, transit saja. Jadi bukan tujuan utama penciptaan Nabi Adam. Karena kalau difahami Nabi Adam tinggal di surga, kemudian kita tinggal di dunia, maka tinggalnya kita di dunia gara-gara Adam. Kan nyalahin Adam nanti. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi Nabi Adam alaihi salam bukan makhluk surga, makhluk bumi. Memang dari awal akan diproyeksikan untuk tinggal di bumi. Masalah nanti beliau melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan itu di luar menjadi sebab turunnya ke bumi. Tidak ada hubungannya. Ya salah atau tidak salah tetap akan turun ke bumi, itu kaidah. Allahu a'lam bishawab. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di ayat 31-nya ada kalimat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan kepada Adam beberapa nama seluruhnya. Proses ta'lim adalah input data. Orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang tadinya tidak dapat informasi jadi dapat informasi. Itu proses ta'lim. Sebagai gambaran lebih detail, Bapak Ibu yang Allah muliakan, setiap muslim di Indonesia lah katakan tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Saya pastikan, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Itu namanya proses ta'lim. Berarti berhasil ta'lim. Seluruh muslim Indonesia, yakin juga saya bahwa mereka faham tentang yang disebutkan tadi. Penekanannya adalah wajib. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji juga wajib. Saya pun yakin Bapak Ibu Allah muliakan, di seluruh muslim di Indonesia memahami betul tentang konsep bahwa berakhlak baik itu harus, berakhlak buruk itu, jelek itu pasti. Itu informasi yang didapatkan dari proses belajar ke belajar. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu ta'lim. Yang kedua, penekanan ta'lim adalah orang yang sudah punya inputan data, dia harus bisa menyampaikan. Jadi setelah masuk datanya, di input datanya, save datanya, di saving datanya, maka dia harus bisa menyampaikan. Itu proses ta'lim namanya. Jadi kalau orang masih nerima informasi tapi belum bisa menyampaikan informasi, ada yang problem dalam proses ta'limnya. Kok bisa harus ada aktivitas menyampaikan ilmu? Dilanjutkan, Pak. Surat Al-Baqarah ayat 34, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, jelaskan kepada mereka nama-nama yang sudah saya ajarkan kepada kamu. Maka proses ta'lim adalah saving data, dihafal, masuk ke dalam long term memory sampai bisa mengungkapkan kembali. Itu namanya keberhasilan proses ta'lim. Dalam pendidikan disebut dengan kemampuan kognitif anak. Kognitif anak itu ta'lim. Yang dibangun adalah proses ta'limnya. 1 tambah 1, 2, 1 kali 1, 1 itu namanya proses ta'lim. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, pertanyaan ini, apakah orang yang tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib akan otomatis sholat? Orang sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib, otomatis dia jadi ahli sholat? Kenapa? Kenapa Pak jadi belum? Dia sudah tahu bahwa yang baik itu baik, yang buruk itu salah.
Apakah otomatis ketika dia hidup akan melakukan terus-terus kebaikan dan meninggalkan seluruh keburukan? Kenyataannya, orang tahu ini baik ditinggalkan, orang tahu ini buruk dikerjakan, orang tahu sholat 5 waktu wajib masih ada yang meninggalkan. Itu proses taklim di situ berhenti. Perlu ada aspek tambahan, tidak hanya sekedar taklim tapi juga proses tarbiyah. Tarbiyah itu maknanya adalah pembinaan. Karena ilmu yang sudah diinput hanya sekedar hafalan. Dia belum sampai pada tataran amal apalagi pembiasaan. Maka proses tarbiyah melanjutkan input data yang sudah didapatkan oleh si anak supaya dia bisa dilaksanakan, diamalkan dan dibiasakan. Itu namanya tarbiyah. Jadi proses tarbiyah pada akhirnya adalah proses pembinaan terhadap anak-anak kaitan dengan akidah, ibadah dan juga akhlak. Maka proses tarbiyah agak lebih susah, makanya tebel dan nggak bisa selesai. Nanti butuh beberapa kali dibaca sampai pada kesimpulan tarbiyah ini melahirkan habit anak-anak yang produktif, habit masyarakat yang juga produktif dan baik. Itu dari tarbiyah. Karena kalau hanya sekedar talim, Pak, pengumuman diinformasikan ya sebatas informasi. Tapi kalau ada pembinaan yang langsung pada pengawasan, langsung pada evaluasi, langsung pada pengarahan, itu bisa lain persoalannya, lebih produktif hasilnya. Saya kasih gambaran gini. Kalau ada orang nanya, "Pak, saya pengen ke terminal rambutan." Terus kita bilang, "Bapak naik angkot ini, nanti turun di sini, naik angkot lagi, turun di sana, terus segala macam sampai di sana." Itu namanya terminal rambutan. Itu cara pertama, Pak. Cara yang kedua, ketika ada orang nanya, "Pak, saya mau ke terminal rambutan." Pesenin Gojek. Bapak tinggal duduk, tunggu saja nanti diantarkan ke rambutan. Mana yang lebih efektif, Pak? Atau nggak usah Gojek, kita lah yang bawain gitu. Udah Pak, naik aja Pak, saya anterin ke rambutan. Itu bedanya taklim dengan tarbiyah. Kalau taklim itu ngasih tahu, itu taklim. Anak tahu sholat 5 waktu wajib, tahu, dikasih tahu sama guru. Anak tahu harus berbakti sama orang tua, tahu, dikasih tahu sama guru. Itu taklim. Tapi ketika anak terbiasa dengan sholat 5 waktu, terbiasa berbakti sama orang tua, itu proses tarbiyah. Karena harus ada pembinaan, pengamalan, pembinaan. Dalam sebuah kalimat ungkapan bijak, watak itu kan kebiasaan yang dilakukan terus menerus, atau sesuatu yang dilakukan secara kontinuitas berketerusan, maka akhirnya melahirkan jadi watak atau karakter. Nah, jadi ikhwati iman rahimakumullah, proses tarbiyah kita akan cek dari Nabi SAW bagaimana mentarbiyah putra-putrinya. Nabi Muhammad SAW biasa bawa anak ke masjid. Sekarang itu sudah semestinya masjid itu ramah anak. Jadi nggak ada lagi cerita DKM marah-marah kalau anak masuk masjid atau anak teriak-teriak di masjid. Karena bagaimanapun juga namanya anak-anak, Pak, udah dinasehatin berapa kali masuk masjid tetap aja main. Waktu sholat rapih, Pak, ketika Allahu Akbar selesai, takbir sudah dilaksanakan, anak ngilang kan gitu. Nanti datang-datang pas atahiyat. Itu namanya anak-anak gitu. Kalau nggak begitu bukan anak-anak. Allahu Akbar rapih. Setelah Allahu Akbar ngilang gitu. Nanti datang-datang tasyahud gitu. Dan setelah sudah selesai saja itu salaman pulang gitu. Itu namanya juga anak-anak. Jadi harus ramah anak memang masjid-masjid itu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad SAW bawa cucunya namanya Umamah. Nabi Muhammad punya anak namanya Zainab. Zainab ini menikah dengan Abil As. Pernikahan Zainab dengan Abil As melahirkan anak perempuan namanya Umamah. Umamah ini selalu dibawa oleh Nabi SAW ke Masjid Nabawi, digendong. Karena masih bayi, anak cucu perempuan digendong. Ini kalau Nabi berdiri, Umamah digendong. Nabi ruku atau sujud, Umamahnya disimpan. Berdiri, gendong lagi. Ini jadi kaidah fikih nantinya, Pak. Selain kaidah tarbiyah, pendidikan bahwa anak dibawa ke masjid sekalipun sholatnya sambil gendong anak gitu. Pernah sholat sambil gendong anak? Karena sensenya beda gitu. Rasanya beda lah itu ketika kita sholat sambil gendong anak tuh, karena antara khusyuk dengan jagain anak gitu. Tuh tantangannya beda. Bisa-bisa baca Fatihah ketukar jadi Al-Baqarah itu. Masih mending lah itu jadi panjang dikit. Ini baca Al-Baqarah jadi nanti ke Al-Fatihah itu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Allah Muhammad SAW secara tarbiyah mengajak anaknya
cucunya, tapi secara kaidah fikih jadi ada muatan yang lain, Pak. Bahwa bergerak di dalam sholat tidak batal. Saya ulang, Pak, bergerak di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Karena kalau orang gendong anak, berapa kali dia bergerak dalam sholatnya? Dan itu Nabi SAW tidak membatalkan sholat. Sampai nanti kaidah hukumnya melebar. Ketika ada orang mau masuk ke rumah kita atau dia minta izin masuk ke rumah kita dan kita tahu ini suara suaminya misalkan, atau suami saya misalkan, atau istri saya. Ketika kita memilih sholat di rumah, kemudian suaminya ngetuk pintu dan kita tahu ini suaminya, maka si ibu ini, istri ini boleh berjalan untuk membukakan pintu bagi suaminya selama tidak ada pembicaraan, tidak ada obrolan. Istri ini kembali lagi melanjutkan sholatnya, sah sholatnya. Itu kaidah fikih. Tok tok tok, Bu, buka Bu, misalkan. Dan suaranya familiar, ini suami saya misalkan. Maka berjalan, buka pintu, tidak boleh ada dialog dan tidak boleh dijawab Waalaikumsalam Pak, silakan masuk, enggak usah. Langsung balik lagi sholat, maka sah sholatnya. Kalau salah ternyata penjual daging gitu. Nah itu bahaya, Pak. Kok bisa nggak bisa membedakan suara suaminya? Ketukar sama suara tukang daging. Jadi yang betul-betul pasti, Pak, ini tukang sales atau tukang gojek, pastikan itu. Jangan sampai tertukar. Jadi ini judul filmnya suami yang tertukar, bahaya. Bahaya. Yang datang siapa? Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kaidah fikihnya, jadi melebar demikian. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan bahwa kalau gerakan sholat lebih dari 3 kali dalam sholat wajib, maka sholatnya batal. Itu jika gerakan sholatnya tidak ada faidah, tidak ada keutamaan, tidak ada tujuan, asal gerak saja, maka itu jadi batal. Tapi kalau gerakannya ini kemudian ada tujuan, kayak tadi buka pintu, karena kalau tidak dibuka pintu misalkan jadi gedor-gedor, dan itu nanti membuat tidak khusyuk orang yang sedang sholat. Lebih baik jalan, bukakan pintunya, silakan masuk suaminya. Atau juga dalam kasus yang lain, Pak, kita lagi sholat, HP kita taruh di dalam tas-tasnya taruh di depan, bunyi nada deringnya, lagu dangdut lagi misalkan.